Oke, halo semuanya. Selanjutnya kita akan belajar tentang Microsoft Excel, ya, di mana Microsoft Excel ini adalah suatu software atau perangkat lunak yang bisa kita gunakan ya untuk menghitung beberapa fungsi statistik ataupun reference, uh, menghitung apa ya namanya, ranking dan sebagainya itu bisa di Microsoft Excel. Bahkan kita juga bisa membuat suatu aplikasi makro ataupun mikro sederhana di Microsoft Excel. Tapi untuk tutorial kali ini kita akan belajar untuk dasarnya aja ya. Jadi pastinya teman-teman untuk dasarnya udah pada tahu em, apa aja ya fungsi dari Excel ini. Misalnya di sini ada sel, ada kolom ya dan sebagainya. Pastinya teman-teman sudah pernah menggunakannya. Oke, di Microsoft Excel sendiri itu bisa berfungsi sebagai statistik juga ya. Macam-macam statistik itu di Excel ada average, rata-rata ya atau count, ada maksimum, ada median, ada minimum, ada range, ada STD, frekuensi dan lain sebagainya. Nah, untuk fungsi statistik lebih sederhananya yaitu misalnya kita di sini ada beberapa karyawan dengan jabatan dan gajinya masing-masing. Nah, kita mau tahu gitu ya, apa rata-rata gaji di perusahaan ini, misalnya perusahaan X itu berapa sih, gitu ya. Nah, ini juga termasuk dalam fungsi statistik, gitu ya teman-teman. Oke, yang pertama yaitu kita kasih di sini, misalnya kita mau tahu rata-rata gaji ya, average atau rata-rata di sini. Oke, rata-rata gaji misalnya. Oke, kita tinggal masukkan aja rumus sama dengan average ya. Is average lalu kita sorot untuk poin-poinnya lalu kita kurung enter. Oke, jadi untuk rata-rata gaji di perusahaan X ini yaitu 3.750.000 ya kalau misalnya kita rata-ratakan gitu. Nah, oke, selanjutnya kita mau tahu berapa sih jumlah, misalnya jumlah apa ya namanya, jumlah karyawan di perusahaan X ini. Saya kita juga bisa lihat gitu. Di sini oh ada 4, gak perlu pakai rumus gitu. Tapi kalau misalnya selnya banyak ataupun lain sebagainya, kita bisa pakai rumus juga gitu. Nah, misalnya kita untuk menghitung apa namanya jumlah karyawan ya, misalnya jumlah karyawan. Oke. Nah, di sini kita pakai count ya. Nah, di sini count juga punya beberapa ya. Misalnya count ini, kalau misalnya kita pakai count ini, terus kita masukkan di sini, pastinya coba ya. Oke, pastinya akan nol. Kenapa? Karena count ini itu hanya bisa menghitung untuk apa namanya jumlah eh, bukan teks ya. Jadi angka gitu, teman-teman. Nah, terus di sini juga ada count A, yaitu count yang nggak kosong gitu ya. Range ataupun cell yang nggak kosong bisa menghitung yang nggak kosong. Nah, kalau misalnya count blank, di sini kita menghitung yang kosong. Kalau misalnya count if, ini kondisi ya, teman-teman. Ini juga sama kondisi kriteria. Oke. Misalnya kita mau eh, ada berapa sih jumlah manajer misalnya di perusahaan kita. Kita bisa pakai count if, misalnya. Oke, misalnya kita pakai count if, lalu masukkan kriterianya, misalnya kita pakai string manager. Oke, oke. Ternyata manager ada dua, betul ya. Nah, karena kita tadi mau tahu berapa jumlah dari karyawannya, kita tinggal tambahkan aja count A, ya. Kita masukkan di sini. Oke, ada 4 jumlah karyawannya, gitu ya. Jadi itulah fungsi-fungsi dasar dari statistiknya. Yang selanjutnya kita mau tahu juga
maksimum dari gaji para karyawan ini berapa sih gitu gajinya yang paling tinggi gitu. Kita masukkan di sini gaji tertinggi. Nah, di sini sama aja ya kita masukkan, yaitu di sini kita tulis max aja, tulis max lalu blok lagi dan enter. Saya tinggi 5 juta. Lalu kita mau tahu gaji misalnya tengah-tengahnya gitu. Kita mau tahu sih tengah-tengahnya yaitu median ya. Kalau misalnya kita kan median, kita mau tahu misalnya sama dengan kita kasih di sini median. Oke, kita blok lagi. Ternyata tengah-tengahnya 4 juta nih gitu. Jadi misalnya si bosnya itu mau ngasih gaji kita tengah-tengah ya. Kita kalau misalnya nggak mau berapa sih tengah-tengah dari semua gaji di perusahaan X, ternyata 4 juta, oke gitu kan. Terus kita juga mau gaji terendah. Kalau misalnya terendah itu gampang aja, sama min, lalu kita blok lagi. Oke. Gaji terendahnya 2 juta. Oke. Oke, nah ini dia teman-teman untuk dasar-dasarnya ya untuk statistik. Nah, teman-teman bisa pelajari lagi yang lainnya di slide maupun di lecture notes-nya. Oke, nah selain itu juga kita bisa, misalnya ini kan tadi saya manual gitu ya. Nah, bagaimana ada di file lain ataupun kita mau ngambil dari referensi lain gitu. Nah, ini bisa kita juga pakai fungsi referensi ya dari apa namanya di Excel ini gitu. Oke, nah fungsi referensi yaitu ada VLOOKUP dan HLOOKUP ya. Digunakan untuk membaca suatu tabel ya. Fungsi VLOOKUP digunakan untuk membaca secara vertikal ya seperti ini. Kalau misalnya HLOOKUP itu horizontal. Oke, nah misalnya kita ini hapus dulu. Kita hapus ya. Anggap aja kita nggak tahu gajinya berapa gitu dan ribuan ribuan karyawan yang harus kita ambil, tapi misalnya apa namanya ada di file lain atau di sheet lain gitu. Nah, kita coba ya misalnya, oke teman-teman, di sini saya sudah buat di beda file Excel ya ini. Nah, misalnya contohnya ada data-data gaji dan jabatan aja gitu di beda Excel. Dan di sini kita mau ngasih gaji di mana nama karyawan dan udah ada jabatannya gitu. Tapi kita nggak tahu nih gajinya berapa. Terus masa kita harus inputin copy satu-satu ke sini. Nah, itu bisa dengan menggunakan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP ya. Nah, di sini kita punya referensinya nih, developer gajinya berapa, HRD gajinya berapa, gitu ya. Jadi kita nggak perlu manual tulisin di sini satu-satu. Misalnya kalau misalnya 1000 data gitu kan di ratusan lah gitu. Jadi nggak perlu satu-satu. Kita bisa pakai VLOOKUP ini. Nah ini contoh VLOOKUP yaitu untuk strukturnya itu vertikal ya ke bawah gitu. Nah di sini ada jabatan, ada gaji. Di sini developer, HRD, manager. Kita cek di sini manager per HRD. Oke, nah caranya gimana? Yang pertama itu kita pakai rumus VLOOKUP. Nah, di sini ada VLOOKUP, oke. Nah, di sini ada lookup value. Kita mau tahu kan data apa sih, data jabatan gitu kan? Data jabatan di sini adanya data jabatan dan manajernya. Kita klik ini misalnya di atas ya manajer, lalu koma. Nah, tabel arraynya kita pilih yang ini semua. Nah, pilih. Oke, kita kembali lagi nih, udah otomatis ngambil sheet book 2. Kita koma lagi, lalu kita cari kolom index number-nya. Nah, kolom index number itu apa? Nah, jadi kolom index number itu nomor indeksnya dari tabel ini. Tabel yang kita blok tadi ya. Nah, jadi
yang kita blok tadi itu kan ini ya ada dua, ini indeks 1, ini indeks 2. Jadi di sini kita mau cari tahu kan gajinya. Jadi gaji itu ada di indeks 2 ya. Jadi kita klik nomor 2 aja. Oke, cukup sampai itu kita tutup dan enter. Oke. Di sini kita sudah punya data langsung ya dari beda apa Excel gitu. Karena di sini manajer 5 juta, sebenarnya di sini juga manajer gitu. Kita tinggal drag and drag aja ke bawah. Oke, jadi kita sudah mengambil data dari file Excel lain gitu. Mau itu dari sheet lain ataupun dari file Excel lain itu juga bisa. Itu ya. Oke, nah untuk VLOOKUP, HLOOKUP itu hampir sama ya. Oke, nah di sini eh, kita tadi sudah lihat data jenis data VLOOKUP atau vertikal. Nah, sekarang bagaimana jika jenis datanya horizontal seperti ini? Ya, nilai jabatan ada gaji di sini untuk rows-nya gitu, untuk isinya. Nah, jika jenis datanya seperti ini, kita pakai rumus lookup ya. Lookup untuk caranya sama seperti tadi, kita klik uh, lookup value-nya, lalu kita masukin atau blok ya semuanya ya, array-nya, lalu kita koma, lalu kita pilih apa namanya um, indeksnya ya, ini 1, ini 2. Jadi kita pilih nomor 2, tutup, enter. Kita udah dapat datanya. Nah, itu dia teman-teman untuk tutorial bagaimana kita menggunakan Excel sebagai laporan statistik ataupun laporan dari referensi dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa mempraktekannya gitu. Oke, terima kasih teman-teman video ini. Kita akan lanjut ke pelatihan Microsoft PowerPoint.